Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan anak dan keluarga sebagai perhiasan dan sekaligus sebagai amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan semua potensi manusia untuk disyukuri dan dipergunakan dengan baik. Target penciptaan manusia adalah ibadah dan menjadi khalifah. Oleh karena itu, peran orang tua dalam membangun potensi anak sangatlah diutamakan. Pendidikan anak dimulai dengan menyusui anak dan menjaga anak agar tetap dalam fitrah. Orang tua wajib bersikap baik dan kasih sayang terhadap anak, serta mendidiknya secara bertahap hingga mencapai kedewasaannya. Orang tua perlu menjalin hubungan yang positif dengan anak, di mana pendekatan kepada anak harus dilakukan secara baik. Menyuruh atau melakukan suatu tingkah laku perlu diberikan dengan ramah dan bersifat himbauan, sehingga hubungan menjadi akrab dan tidak bermusuhan. Larangan dan hal-hal yang tidak boleh disampaikan dengan alasan yang rasional dan logis, serta dapat diterima dan dimengerti anak. Anak tidak dijadikan sebagai objek, tetapi sebagai subjek. Suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya berbakti kepadanya. Bagaimana caranya membantu anak berbakti ya Rasulullah? Para sahabat bertanya. Dia menerima yang sedikit darinya, memaafkan yang menyulitkannya, dan tidak membebaninya serta tidak pula memakinya. Ada 4 hal terpenting dalam menghadapi anak-anak kita agar mereka berbakti kepada kita kelak. Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya berbakti kepadanya, karena sesungguhnya ridho Allah sangat bergantung pada ridho orang tua. Terimalah yang sedikit dari anak, maka setiap anak akan menjadi istimewa di mata kita. Kelebihannya yang sedikit akan tampak berharga di mata kita, sehingga kita bersemangat untuk menyebut-nyebutnya, memupuknya, dan mengembangkannya. Kita menghargai setiap kebaikan dan keunggulan anak, sekecil apapun, sehingga yang kecil itu akan menjadi besar. Anak-anak kita boleh jadi tak sehebat anak-anak tetangga kita, tetapi manakala kehebatan yang kecil itu kita dukung dan kita terima dengan hangat, maka akan berubah menjadi kekuatan yang dahsyat. Sebanyak apapun kelebihan anak, tak akan mampu menjadikan anak merasa berharga bila kita menuntut anak lebih banyak dari yang ia sanggupi saat ini. Karenanya, terimalah yang sedikit dari anak. Insya Allah kita akan melihat betapa besar keagungan yang diberikan Allah kepada kita dan anak-anak kita. Maafkanlah yang menyulitkannya, maka dada kita akan terasa lebih lapang menghadapi mereka. Kita lebih mampu menerima mereka apa adanya. Ini merupakan bekal yang sangat berharga, karena acap kali beserta kehebatan yang besar, ada kesulitan yang mengawali. Seperti yang pernah dituturkan oleh Rasulullah SAW, Al-Uramah akan menambah kecerdasannya di masa dewasa. Al-Uramah menunjukkan kondisi anak yang sangat aktif, bahkan mendekati agresif, penuh gerak, selalu ingin mencoba, dan sebagai imbasnya rumah kita barangkali tak pernah bisa tampak indah dan menyenangkan lisan untuk membicarakannya. Sebentar kita bersihkan, saat berikutnya sudah seperti rumah yang tak terurus. Sebentar kita merapikannya, tak lama kemudian sudah berantakan dan penuh coretan krayon, spidol, atau apapun saja. Jangan membebani anak, maka kita akan melihat perkembangan anak kita yang menakjubkan. Sehebat apapun anak kita, kalau terlalu banyak menanggung beban ambisi kita, akan membuat potensi mereka kerdil dan tak mampu berkembang dengan baik. Sebaik apapun anak kita, lama-lama akan berontak apabila terlalu banyak terbebani. Sesungguhnya dengan memberi beban berprestasi, kita akan sulit menghargai prestasinya setulus hati. Setiap kali ia melakukan kebaikan atau keberhasilan, kita masih belum berlapang dada menerimanya. Ya, ini memang bagus, tapi ibu ingin kamu lebih bagus lagi. Ini menjadikan anak kita merasa tidak memiliki kompetensi, citra dirinya kurang baik, dan penerimaan dirinya tidak bisa penuh. Banyak remaja mengalami masalah-masalah psikologis bukan karena otaknya tidak cerdas dan wajahnya mengenaskan, tetapi karena penerimaan dirinya yang kurang baik. Banyak anak yang mengalami stres belajar bukan karena kemampuannya yang pas-pasan,
Tetapi karena orang tua yang tidak pernah memberi dukungan yang memuaskan, sungguh berbeda antara membebani dengan menyemangati. Pada akhirnya Rasulullah SAW berpesan agar kita tidak memaki anak. Anak-anak yang dibesarkan dengan caci maki akan belajar rendah diri, sedangkan anak yang dibesarkan dengan hinaan akan belajar menyesali diri. Ia menyesali diri bukan karena melakukan kesalahan, sehingga penyesalan itu akan mengantarkan pada upaya memperbaiki diri, melainkan karena ia tidak memiliki penerimaan diri yang baik. Hal-hal yang perlu dihindari dalam mengasuh anak. Yang pertama, orang tua menjadikan cinta sebagai suatu balasan. Orang tua harus memberi pengertian bahwa dikarenakan mereka mencintai anak, sehingga mereka melakukan sesuatu dan bersikap baik. Hal ini menjadikan anak berusaha mendapatkan kasih sayang orang tua. Orang tua harus mencintai anak, meski terdapat kelemahan dan kesalahan pada diri anaknya. Yang kedua, orang tua tidak mengekspresikan cinta. Orang tua di Asia cenderung tidak mengekspresikan rasa cinta mereka kepada anak. Lalu bagaimana anak mengetahui kalau mereka dicintai oleh orang tuanya? Yang ketiga, anak disamakan dengan orang dewasa, padahal anak bukanlah miniatur orang dewasa. Mereka memiliki pikiran dan sikap yang berbeda dengan orang dewasa. Yang keempat, orang tua terlalu berharap. Orang tua sering mengharapkan anaknya berhasil dengan usaha mereka. Bahkan, orang tua mengharapkan anak mencapai sesuatu yang orang tuanya sendiri tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Orang tua yang berpengharapan tinggi seperti itu akan membuat anaknya tertekan. Ukuran baik sebuah prestasi anak adalah melakukan apa yang dia mampu, bukan yang terbaik. Jika tidak, anak akan merasa frustasi dan mereka merasa telah gagal. Anak pun dapat membangun rasa marah dan benci pada orang tuanya. Hal ini akan menegangkan hubungan keduanya. Yang kelima, memanjakan anak. Menyerah pada tingkah dan hayalan anak bukanlah pengasuhan yang baik. Anak harus diberikan batasan. Bentuk pengawasan eksternal ini akan membantu anak menumbuhkan pengendalian diri. Yang keenam, anak tidak boleh dilindungi dari kesalahan yang diperbuatnya. Melindungi anak dari berbuat salah adalah kesalahan terbesar, karena anak tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari sesuatu yang benar atau salah. Sebagai ilustrasi, pertimbangkan keadaan di mana orang tua melihat anak mengerjakan bongkar pasang. Sebuah kesalahan anak dalam membongkar pasang yang tidak boleh disalahkan, tetapi disarankan untuk dibiarkan agar anak mendapatkan pengalaman. Mengkoreksi anak akan menghilangkan kesempatan anak untuk belajar. Membiarkan anak menyadari kesalahan mereka memang akan memakan waktu, namun sesungguhnya pengalaman menjadi lebih berarti dan bermanfaat bagi anak. Anak akan belajar dari kesalahan yang mereka lakukan. Kesalahan mendasar pada orang tua dalam masyarakat yang kompetitif adalah mereka ingin anaknya menjadi kebanggaan bagi keluarga atau orang tuanya tanpa melihat kemampuan anak yang sebenarnya. Di luar kenyataan bahwa kita harus terus-menerus mencari ilmu agar dapat mendidik anak-anak kita dengan baik sekaligus tepat, kita perlu belajar menata hati dan membenahi tujuan. Berilmu saja tak cukup. Kita mesti memiliki kekuatan hati untuk bisa ikhlas menerima pipis mereka, kerewelan mereka, celoteh-celoteh mereka, maupun pertanyaan yang tak berhenti mengalir di saat kita tidak ingin terganggu, bahkan oleh suara nyamuk sekalipun. Tanpa ada kekuatan hati, ilmu yang kita miliki tak banyak memberi arti. Dokter-dokter spesialis penyakit dalam yang meninggal karena terlalu banyak merokok itu bukan tidak tahu bahaya merokok. Mereka bahkan sangat tahu, tetapi kuatnya pengetahuan tidak dengan sendirinya membuat mereka terhindar dari melakukan